Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Sofia Lazikia dengan NIM 220104010024 dari Lokal 22B. Di sini saya akan menyelesaikan tugas dari mata kuliah Sejarah Dakwah dengan dosen pengampu Ibu Rizkiatul Hasanah, SOS MSOS. Oke, lanjut. Materi-materi yang akan saya bahas. Yang pertama, pengertian, ruang lingkup, dan fungsi sejarah dakwah. Kedua, setting sosial bangsa Arab sebelum Islam. Ketiga, konsepsi dan posisi sejarah dakwah Rasulullah. Keempat, sejarah dakwah Rasulullah. 5. Dakwah Islam pada masa Khulafaul Rasyidin. Dan terakhir, dakwah Islam pada masa Daulah Umayyah. Materi pertama, pengertian, ruang lingkup, dan fungsi sejarah dakwah. Terbagi 4 bagian. Yang pertama, pengertian. Kedua, ruang lingkup. Ketiga, sumber. Dan terakhir, fungsi. Pengertian sejarah dakwah. Kata sejarah berasal dari bahasa Arab yaitu syaijaratun yang artinya pohon. Kalau kita gambarkan secara sistematis, memang sejarah hampir sama dengan pohon, bermula dari bibit, mempunyai cabang dan ranting, bertumbuh dan berkembang lalu layu dan tumbang. Dalam bahasa Arab, sejarah disebut tarkih yang berarti penanggalan atau kejadian berdasarkan urutan, tanggal, atau waktu. Di sini, kata sejarah, histori, dan tarkih telah mengandung arti khusus, yaitu masa lampau umat manusia. Sedangkan dakwah secara bahasa berarti dari kata da'a, yad'u, da'watan. Kata da'a mengandung arti menyeru, memanggil, dan mengajak. Pengertian dakwah secara istilah ialah mengajak manusia dengan cara bijaksana menuju jalan yang benar sesuai dengan perintah Tuhan demi kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi, dengan demikian, sejarah dakwah dapat diartikan sebagai peristiwa masa lampau umat manusia dalam upaya mereka menyeru, memanggil, dan mengajak umat manusia kepada Islam, serta bagaimana reaksi umat yang diseru dan perubahan-perubahan apa yang terjadi setelah dakwah digulirkan baik langsung maupun tidak langsung. Ruang lingkup sejarah dakwah. Ruang lingkup sejarah dakwah ada 3 macam. Yang pertama, bentuk. Bentuk terbagi menjadi 3. Yang pertama, bil hal atau perbuatan, bil lisan, perkataan, bil kitabah, yaitu tulisan. Dan yang kedua, unsur. Unsur terdiri dari da'i, mad'u, metode, media, dan tujuan. Dan yang terakhir, waktu dan tempat. Para ahli berbeda pendapat mengenai cakupan waktu sejarah. Berikut ini dikemukakan pendapat-pendapat tersebut. Pertama, dakwah dimulai sejak Rasulullah menyebarkan ajaran agama Islam. Pendapat ini didasarkan bahwa Islam adalah agama yang dibawa oleh beliau dan disampaikan pada masyarakat Mekah setelah menerima wahyu pertama dari Allah. Kedua, dakwah dimulai sejak utusnya Nabi Adam. Pendapat ini didasarkan bahwa dakwah Islam pada hakikatnya adalah menyampaikan ajaran tauhid kepada umat manusia. Adapun ruang lingkup kajian sejarah dakwah dibedakan menjadi 5 elemen. Yang pertama, subjek dakwah. Ruang lingkup ini menjadi kaji para tokoh sebagai pelaku dakwah atau dai. 2. Metode dakwah. Ruang lingkup ini mengkaji metode dakwah yang dilakukan. Ketiga, media dakwah. Media dakwah ini yang digunakan. 4. Materi dakwah. Mengkaji materi-materi dakwah yang disampaikan dai kepada penerima dakwah. Dan terakhir, objek dakwah. Ruang lingkup ini mengkaji masyarakat sebagai penerima dakwah. Masing-masing elemen
ditinjau dari segi histori sehingga dapat dilihat kelebihan dan kekurangannya yang kemudian dijadikan rujukan untuk kepentingan dakwah pada masa mendatang dengan melihat kisah-kisah dakwah pada masa lalu. Sumber sejarah dakwah. Sumber sejarah dakwah ini terbagi menjadi dua, primer dan sekunder. Primer itu sumber sejarah yang tidak tertulis, sedangkan sekunder itu sumber sejarah yang tertulis, contohnya seperti Al-Quran. Fungsi kajian sejarah dakwah. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana strategi perjuangan para rasul dan kegigihan mereka dalam menyebarkan dakwah tauhid. Kedua, mengidentifikasikan penyakit umat setiap zaman dan bagaimana cara jalan keluar dari penyakit tersebut. Ketiga, menentukan sikap dalam berdakwah dengan bercermin dari sejarah yang benar. Keempat, mengetahui faktor kemajuan dan kemunduran dakwah dari masa ke masa. 5. Untuk menempuh semangat perjuangan para dai. 6. Mengetahui sejauh mana dakwah Islam telah dapat mempengaruhi dan merombak jalan sejarah atau telah berhasil menciptakan realitas sosial baru. 7. Memprediksi apa yang bakal terjadi dengan peran Islam di masa mendatang dalam rangka penataan kehidupan masyarakat baru. Materi kedua, setting sosial bangsa Arab sebelum Islam. Terbagi menjadi 3 peradaban. Yang pertama, peradaban Romawi Timur, kedua, peradaban Persia, dan terakhir, peradaban Arab Jahiliyah. Peradaban Romawi Timur. Ada 3 kondisi. Yang pertama, kondisi keberagamaan. Perbedaan teologi antara sekte-sekte agama Nasrani telah mencabik-cabik keutuhan kerajaan besar ini. Pertikaian yang terjadi di antara mereka demikian besar. Perbedaan antara mazhab Ortodoks dan Gereja Timur, serta perbedaan antara mazhab Katolik dan Gereja Barat sangatlah tajam, sehingga menimbulkan peperangan-peperangan dahsyat yang menyebabkan tewasnya puluhan ribu manusia. Kedua, kondisi akhlak. Imperium Romawi menderita degradasi moral yang sangat parah, disebabkan oleh pertama, lambatnya usia pernikahan. Karena harta kekayaan dalam jumlah besar hanya dimonopoli oleh segelintir orang yang berpengaruh, sementara rakyat hidup dalam kondisi sangat miskin. Kedua, para pemuda tidak memiliki biaya untuk menikah, sehingga mereka mencari pelarian yang berbuat zina dan menjalin hubungan-hubungan yang tidak jelas. Mereka juga lebih memilih untuk membujang daripada menikah. Ketiga, suap menyuap menjadi prinsip utama dalam berinteraksi dengan pegawai negara demi menyelesaikan pekerjaan apapun atau untuk mendapat hak apapun. Habitat mereka sangat luas, dan ini tampak jelas baik dalam hiburan maupun peperangan mereka. Dalam hiburan, salah satu sarana hiburan mereka adalah mengadu para budak dengan binatang-binatang buas di dalam kandang yang terkunci. Para penguasa dan menteri-menteri asik menonton binatang-binatang buas itu memangsa budak-budak tersebut. Dalam peperangan, mereka memperlakukan musuh-musuh mereka dengan sangat biadab dan buas. Sebagai contoh, pada masa Kaisar Vespasian, tentara Romawi mengepung orang-orang Yahudi di kota Al-Hud. Kaum Yahudi menyebutnya Yerusalem. Selama 5 bulan, berakhir pada bulan September tahun 70 Masehi, kota itu pun kemudian jatuh dengan kekalahan yang sangat menghinakan sepanjang sejarah. Terakhir, tabiat orang-orang Romawi memerintahkan kaum Yahudi untuk membunuh anak-anak dan istri-istri mereka dengan tangan mereka sendiri. Orang-orang Yahudi itu pun mengikuti perintah itu karena rasa takut yang luar biasa dan keinginan untuk tetap hidup, sebab mereka memang merupakan manusia yang paling laku untuk hidup meskipun penuh kehinaan. Orang-orang Romawi melakukan pengundian antara setiap 2 orang Yahudi. Siapa yang keluar namanya, dialah yang membunuh rekannya. Sampai akhirnya, seluruh orang Yahudi musnah di kota Al-Quds, kerajaan mereka runtuh dan tiada seorang pun yang selamat selain mereka yang berhasil kabur dan tinggal di tempat-tempat yang jauh. Terakhir, kondisi sosial. Kerajaan mewajibkan pajak yang sangat besar kepada setiap penduduk.
Pajak yang paling banyak dan paling berat justru diberlakukan untuk orang-orang fakir, bukan orang-orang kaya. Masyarakat Romawi terbagi ke dalam dua golongan. Yang pertama, orang-orang merdeka, yaitu para tuan atau majikan. Dan yang kedua, para hamba sahaya, yang jumlah mereka 3 kali lipat dari jumlah orang-orang merdeka. Golongan kedua ini tidak memiliki hak apa-apa. Nasib mereka berada di tangan tuan-tuan mereka. Mereka juga sama sekali tidak memiliki kehormatan dan posisi apa-apa di tengah masyarakat. Peradaban Persia ada 4 kondisi. Yang pertama, kondisi akhlak. Kemerosotan moral merebak secara luas. Persia terjerumus dalam perangkap pernikahan saudara. Penyakit ini tidaklah lazim terjadi pada bangsa-bangsa lain di zaman itu, bahkan dipandang sangat menjijikan. Masyarakat bangsa-bangsa lain ketika itu mengingkari perilaku bangsa Persia yang melakukan pernikahan sejarah ini. Pada zaman kekuasaan Khafat, muncullah seorang lelaki yang disebut sebagai filsuf. Sebagai sejatinya ia adalah musibah dan bencana besar yang menjerumuskan Persia ke dalam lubang kehancuran. Ia berkata, manusia itu seluruhnya sama dalam segala hal. Ungkapan ini secara zahir terlihat baik, namun intinya sangatlah buruk. Sebab ia sebenarnya bukan menyerukan persamaan hak, kewajiban, perilaku, dan penghormatan, tetapi menyerukan persekutuan manusia dalam kepemilikan harta dan perempuan. Artinya, mereka semua dipandang sama dalam memiliki dua hal ini. Jadi, pada hakikatnya, ini merupakan propaganda komunisme yang sangat menjijikan. Yang kedua, kondisi sosial. Menyucikan para Kisra. Mereka meyakini bahwa di nadi para Kisra, raja-raja Persia mengalir darah Tuhan. Mereka berada di atas manusia dan di atas undang-undang, sehingga rakyat pun menyembah mereka. Karena itu, setiap orang yang menemui Kisra akan bersujud ke tanah dan tidak akan berdiri sampai mendapat izin untuk berdiri. Masyarakat Persia berdiri di hadapan Kisra sesuai dengan kasta mereka. Manusia paling dekat dengan mereka adalah kasta para pendeta, panglima, dan menteri-menteri. Mereka semua berdiri di hadapan Kisra dengan jarak 5 meter, sementara orang yang kastanya lebih rendah dari mereka harus berdiri pada jarak 10 meter dari Kisra. Masyarakat Persia menyuat mulut mereka dengan kain putih tipis apabila menghadap Kisra, supaya napas mereka tidak mencemari sang penduka Kisra yang mulia. Demikianlah yang mereka lakukan. Kedudukan manusia di dalam masyarakat Persia terbagi dalam 7 kasta. Yang pertama, kasta para Kisra, yang merupakan kasta tertinggi dan paling mulia. Kedua, para Ningrat, yaitu 7 keluarga mulia yang kemuliaannya tidak dapat berpindah kepada yang lain. 3, para tokoh agama. 4, panglima pasukan dan ahli perang. 5, para cendekiawan seperti para penulis, dokter, dan penyair. Tidak heran jika kebodohan dan khurafat merajalela di tengah masyarakat, karena para ilmuwan diletakkan pada kasta yang rendah. 6, para kepala desa dan pemungut pajak. Dan 7, kasta rakyat biasa. Jumlah mereka lebih dari 90% penduduk Persia. Mereka adalah para pekerja, petani, pedagang, prajurit, dan budak. Mereka tidak memiliki hak sama sekali, bahkan sampai harus diikat dengan rantai dalam peperangan. Ketiga, kondisi politik. Raja-raja di Persia hanya berasal dari satu keluarga, yaitu keluarga Sasania. Jika tidak menemukan lelaki dewasa dari keluarga Sasania untuk diangkat sebagai raja, mereka akan mendaulat anak laki-laki yang masih kecil dari keluarga itu sebagai raja mereka. Dan jika anak kecil juga tidak ada, mereka akan mengangkat seorang perempuan sebagai raja. 4. Kondisi keagamaan. Agama yang tersebar di Persia adalah menyembah terhadap api, yaitu ajaran Zarathustra atau Zoroaster yang menyeru kepada penyucian api. Zoroaster mengatakan
bahwa cahaya Tuhan memancar dari segala yang bersinar dan menyala. Ia mengharamkan pekerjaannya menggunakan api, sehingga ia hanya memperbolehkan petani dan pedagang. Peradaban Arab Jahiliyah. Ada dua bidang. Yang pertama, bidang politik. Masyarakat Arab zaman jahiliyah tidak mempunyai pemerintahan secara formal. Meskipun demikian, mereka mempunyai pemimpin yang mengurus peperangan dan perdamaian. Hal itu disebabkan seringnya terjadi perang antar kabilah. Berikut ini peperangan yang terjadi pada masa jahiliyah. Yang pertama, Perang Busus. Perang ini terjadi antara kabilah Bakar dan kabilah Taglib selama 40 tahun. Perang ini terjadi hanya karena seekor unta. Kedua, Perang Dahis. Perang ini terjadi antara kabilah Al-Gubara dan kabilah Dahis selama 40 tahun. Perang ini terjadi hanya lantaran masalah sepele. Dan terakhir, Perang Fujar. Perang ini terjadi kira-kira 268 tahun sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul. Kedua, bidang ekonomi dan sosial. Jazirah Arab merupakan wilayah gersang yang tidak cocok untuk sektor pertanian. Sebagian penduduk memilih untuk berternak. Adapun kelompok bangsawan menguasai perdagangan dalam negeri dan luar negeri. Kaum Quraisy berdagang sepanjang tahun. Pada musim dingin, mereka mengirim kafilah dagang ke Yaman. Sementara pada musim panas, mereka mengirim kafilah dagang ke Syria. Aktivitas perdagangan yang paling ramai adalah selama musim pasar Ukaz, yaitu pada bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Kaum Quraisy terbagi menjadi dua karakter. Yang pertama, karakter yang baik dan karakter yang buruk. Contoh karakter yang baik seperti setia kawan, menepati janji, menghormati tamu, tolong-menolong antara anggota dan kabilah. Sementara itu, contoh karakter yang buruk seperti merendahkan derajat wanita dan suka bermusuh lantaran masalah sepele. Metode ketiga, konsepsi dan posisi sejarah dakwah Rasulullah terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, konsepsi dan posisi sejarah dakwah. Kedua, tahapan taskif, tafaul, dan istilam al-hukmi. Dan terakhir, metode dakwah. Konsepsi dan posisi sejarah dakwah. Mengutip pengertian konsepsi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, yaitu adalah rancangan atau diabstrakkan dari peristiwa konkret. Dikaitkan dengan konsepsi secara sempit adalah perkembangan. Konsepsi sejarah dakwah Nabi adalah berlandaskan kepada petunjuk Allah, yaitu berupa wahyu Al-Quran yang secara berangsur-angsur Allah turunkan. Rasulullah dalam melaksanakan tugas dakwahnya yaitu secara bertahap. Artinya, perkembangan dakwah Nabi itu secara konsep, yaitu menyebarkan pesan-pesan ilahiyah di mana Allah mengutus beliau sebagai rahmatan ilahil alamin, dengan dibekali kebaikan, ketakwaan, keikhlasan, dan akhlak mulia. Konsepsi sejarah dakwah. Yang pertama, sejarah dakwah sembunyi-sembunyi, yang hanya dilakukan sekitar lingkungan rumah, kerabat dekat, dan sahabat. Hal yang dilakukan oleh Nabi adalah dengan cara umum, yaitu mendidik, membimbing, membina, dan mengarahkan serta memantapkan hatinya dalam kesuksesan dakwah. Dakwah dengan cara sembunyi-sembunyi itu berakhir ketika turun perintah Nabi Muhammad menjalankan dakwah secara terang-terangan di dalam surah Asy-Syura ayat 214 dan surah Al-Hijr ayat 94. Kedua, mulai mendatangi rumah penduduk dan mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah. Meninggalkan penyembahan berhala yang tidak mendatangkan manfaat dan mencegah mudarat bagi manusia. Kemudian diadakannya pertemuan umum di Bukit Safa dan menyampaikan seruannya menyatakan bahwa dia, Nabi Muhammad, adalah utusan Allah sebagai pembawa peringatan dan membawa kabar gembira.
3. Perintah melaksanakan salat, membaca dan menghafal wahyu yang turun, dan saling menyapa satu sama lain dengan mengucapkan Assalamualaikum. 4. Rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam, pengikut baru yang cukup kaya, dijadikan sebagai pusat pembinaan, pengajaran, dan menyatakan keislaman seseorang yang telah masuk Islam. Demikian, konsepsi sejarah dakwah Nabi yaitu: pertama, membebaskan diri dari kepercayaan yang selama ini dianut. Kedua, orang yang diajak untuk berpikir secara rasional dan mengadakan perbandingan secara sistematis. Ketiga, dalam menyampaikan kebenaran yang dibawanya, wahyu menyuruhnya untuk berlaku bijaksana, yaitu dengan mengajukan argumen yang kuat dan rasional, dengan nasihat yang baik, dengan ancaman dan janji, dan dialog-dialog yang meyakinkan orang-orang dalam surah An-Nahl ayat 125. 5. Kemudian turun lagi perintah dari Allah untuk hijrah ke kota. Rasulullah beserta para sahabat hijrah ke Madinah. Sebelum ke Madinah, mereka mampir ke Kuba selama 4 hari dan mendirikan Masjid Kuba, masjid pertama dalam sejarah Islam. Masjid ini dijadikan sebagai tempat sholat dan tempat menyusun tugas-tugas dakwah. Tahapan taskif, tafaul, dan istilam al-hukmi. Marhalah taskuf wa takwin, pembinaan dan pengkaderan. Dalam tahapan ini, dengan jalan mendidik dan membina masyarakat dengan akidah dan syariah Islam. Pembinaan ini ditunjukkan agar umat Islam menyadari tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang muslim. Dengan pendidikan dan pembinaan, seorang muslim diharapkan memiliki kesadaran akan wajibnya menegakkan syariah Islam dan kafilah Islamiyah. Kedua, marhalah tafaul ma'al ummah, interaksi dan perjuangan di tengah umat. Para muslim yang telah terhimpun dalam partai politik Islam yang ikhlas itu harus diterjunkan di tengah-tengah masyarakat untuk meraih kekuasaan dari tangan umat. Hal itu sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Rasulullah bersama sahabat. Setelah dianggap cukup dalam menjalankan proses dakwah, tahap pembinaan dan pengkaderan kelompok dakwah, Rasulullah selanjutnya diperintahkan Allah untuk berdakwah secara terang-terangan. Dan terakhir, marhalah tarbik ahkamul Islam, tahap penerapan hukum Islam. Penerapan syariah Islam secara kafah sebagai hukum dan perundang-undangan syariah Islamiyah ini ditandai dengan diberlakukannya piagam Madinah yang wajib ditaati oleh seluruh warga negaranya, baik bagi yang muslim maupun non-muslim. Selain penerapan syariat Islam untuk peraturan kehidupan masyarakat di dalam negeri, Rasul juga menerapkan syariat Islam untuk politik luar negerinya. Inilah tahap terakhir dari metode penegakan syariat Islam yang dapat diteladani dari perjalanan dakwah Rasulullah. Yang terakhir, metode dakwah. Metode dakwah terbagi menjadi 6. Yang pertama, metode personal. Pendekatan personal ini dilakukan oleh Rasulullah pada masa awal ketika dakwah belum dimungkinkan dalam melaksanakan secara terbuka. Dakwah secara sembunyi-sembunyi dilakukan Rasulullah bukan karena beliau takut, melainkan merupakan strategi yang harus dilakukan oleh Rasulullah. Hal ini disebabkan Rasulullah selalu dibimbing oleh wahyu, termasuk untuk melaksanakan dakwah personal. Pendekatan dakwah ini dilandasi juga ketika umat Islam pada saat itu belum kuat dan masih sedikit. Melalui pendekatan ini, dai langsung membimbing ke madu sehingga keimanan madu bertambah mantap. Kedua, metode pendidikan. Pada saat Nabi di Mekah, pendidikan seperti di Bait Al-Arqam belum diorganisir secara maksimal. Hal ini disebabkan belum berkembangnya pendidikan secara faktor keamanan.
Ketika Nabi hijrah ke Madinah, barulah pendidikan berkembang dan diorganisir secara sempurna. Adapun sistem pendidikan yang dikembangkan Nabi adalah sistem kaderisasi dengan membina para sahabat. Kemudian para sahabat mengembangkannya ke seluruh dunia. Adapun tempat-tempat pendidikan para sahabat di Mekah maupun di Madinah, yang pertama Dar al-Qam, kedua rumah Nabi Muhammad, ketiga Al-Sufah, keempat Dar al-Qura, kelima Kuta, keenam masjid, dan terakhir rumah sahabat. Adapun metode pendidikan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, yang pertama metode gradasi, kedua levelisasi, ketiga variasi, keempat keteladanan, kelima aplikatif, keenam mengulang-ulang, keenam evaluasi dan dialog, ketujuh analogi, dan terakhir metode cerita atau kisah. Yang ketiga, pendekatan penawaran. Salah satu pendekatan Nabi adalah menawarkan agama Islam kepada kabilah-kabilah yang menziarahi Ka'bah. Meskipun tidak ada seorang pun yang mengikuti dakwah Nabi akibat teror dari kafir Quraisy, Nabi tetap menjalankan tugas dakwah itu. Setiap muslim haji dari tahun ke-4 sampai tahun ke-10 dari kenabian beliau. Baru pada tahun ke-11, kabilah Khazraj dari Yastrib menyatakan memeluk Islam, berlanjut kepada Bait Aqobah pertama dan kedua. Masuk Islamnya kabilah dari Yastrib merupakan wasilah hijrahnya Nabi ke Yastrib, atau kemudian lebih dikenal Madinah. Keempat, pendekatan misi. Pendekatan misi adalah mengirim dai ke daerah yang jauh dari tempat tinggal Nabi untuk mengajarkan agama Islam. Pendekatan dakwah ini merupakan bagian dari pendekatan pendidikan. Namun, dalam hal ini eksis modis. Titik tekannya pada pendelegasian atau mengiriman para dai oleh Nabi. Pendekatan misi yang dilakukan oleh Nabi. Contoh misi dakwah yang pernah dilakukan pada Nabi Muhammad adalah misi dakwah ke Yastrib dan misi dakwah ke Najd. 5. Pendekatan korespondensi. Dakwah melalui korespondensi ini dilakukan Nabi pada tahun ke-7 Hijriah terhadap bangsa-bangsa non-Arab. Sebelumnya selama 16 tahun Nabi berdakwah hanya kepada masyarakat Arab, tepatnya 10 tahun di Makkah dan 6 tahun di Madinah. Fakta ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama universal. Melalui surat dakwah Islam disebarkan Nabi ke Eropa atau Romawi, Persia, dan Afrika, Abyssinia. Muhammad bin Sa'ad menulis kitab Al-Tabaqat Al-Kubra untuk menulis satu persatu surat Nabi lengkap dengan sanadnya. Surat-surat tersebut berjumlah 150 buah. Surat dakwah Nabi secara garis besar berisi seruan untuk masuk Islam, aturan ajaran Islam seperti zakat dan sebagainya, dan terakhir kewajiban bagi non-muslim seperti jizyah. Terakhir, pendekatan diskusi. Pendekatan mujadalah mengandung arti dialogis. Mujadalah bukanlah pembicaraan yang monolog dan monoton. Di dalam Al-Quran, kata mujadalah diulang 29 kali. Diskusi atau mujadalah juga merupakan pendekatan dakwah yang persuasif, mengingat tidak seperti madu begitu saja menerima ajakan dakwah, tetapi perlu argumen untuk meyakinkan kebenaran ajaran Islam. Materi keempat, sejarah dakwah Rasulullah terbagi menjadi 2. Di Mekah dan di Madinah. Di Mekah, yang pertama, Muhammad dan tujuan pengutusannya. Kedua, kondisi objektif masyarakat Arab saat diutus. Ketiga, materi dan metode dakwah Nabi Muhammad. Keempat, sarana dakwah di Mekah.
Kelima, problematika dan ketegaran Nabi. Dan terakhir, ciri umum dakwah di Mekah. Sedangkan di Madinah, yang pertama, hijrah sebagai metode dakwah. Kedua, negara Madinah sebagai sarana dakwah Rasulullah. Ketiga, turunnya perintah jihad. Keempat, dakwah dengan mengirim duta dan surat. Kelima, Nabi dan peperangan. Keenam, masyarakat Madinah di bawah naungan syariat Islam. Ketujuh, masa akhir dakwah Rasulullah. Kedelapan, hari-hari terakhir bersama Rasulullah. Dan terakhir, ciri umum dakwah di Madinah. Muhammad dan tujuan pengutusannya. Nabi Muhammad adalah nabi terakhir yang diutus Allah. Beliau berasal dari nasab yang mulia dari keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim. Ibnu Al-Qayyim mengatakan, beliau, Nabi Muhammad, adalah orang yang paling baik nasabnya di dunia, diakui oleh lawan-lawannya. Beliau diutus oleh Allah untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju alam yang terang benderang, menjadi penebar rahmat bagi sekian alam dengan menjadikan perbaikan akhlak di segala bidang sebagai program andalan dan membawa kabar gembira bagi umat yang mau menerima ajarannya serta peringatan bagi yang menolak. Mengingat tugas beliau yang berat, yaitu memperbaiki wajah dunia yang telah dikuasai dengan kejahilan, maka Allah memilih Muhammad sebagai manusia yang paling layak untuk menerima amanah ini dan mempersiapkannya dengan berbagai bekal. Tanpa disadari oleh Muhammad kecil di antara persiapan-persiapan ke arah kenabian itu, yang pertama, tempat tinggal Muhammad sejak kecil. Beliau tinggal di sebuah desa yang jauh dari pengaruh kota, alam yang segar, dan suasana yang serba alami. Semua pakar sepakat bahwa lingkungan adalah salah satu faktor penting dalam pembentukan kepribadian anak. Kedua, penyucian hati Nabi tahap 1 di desa Halimah, perkampungan Bani Sa'ad. Dengan bekal hati yang suci, Muhammad kecil tidak pernah melakukan tindakan yang dapat merusak citranya di hadapan umatnya di kemudian hari. 3. Hidup dalam keprihatinan. Ditinggal bapak sejak kecil, setelah itu ditinggal pula oleh ibunya, dan selanjutnya oleh kakeknya yang begitu menyayanginya. Orang yang terbiasa dan terlatih dalam keprihatinan biasanya lebih tahan dan lebih kuat menjalani kehidupan yang penuh rintangan. Tugas kenabian adalah salah satu tugas yang memerlukan jiwa yang tegar. Tugas kenabian adalah salah satu tugas yang memerlukan jiwa yang tegar. 4. Latihan kesabaran dengan mengembala kambing. Pengalaman memelihara kambing menjadikan Muhammad mampu sabar menghadapi masyarakat yang kadang lebih susah diatur daripada kambing. 5. Berperan aktif dalam kegiatan di masyarakat sejak kecil. Ikut serta paman-pamannya dalam Hifzul Futhul, melibatkan diri dalam kegiatan positif bersama masyarakat adalah faktor penting dalam upaya pemantangan kepribadian. 6. Menimba pengalaman internasional. Ikut armada dagang suku Quraisy, pengalaman internasional menjadikan Muhammad paham tentang konstelasi dunia. Beliau adalah orang yang memiliki wawasan global. Mustahil seorang yang dipersiapkan menjadi pencerah alam tidak mengetahui tentang dunia yang akan dicerahkannya. 7. Tidak pernah cacat di masyarakatnya. Selain karena terlahir di keluarga mulia, Muhammad juga selalu dikenal hanya mengerjakan perbuatan yang mulia saja. 8. Memiliki prestasi yang diakui oleh umatnya sejak usia balita. Menjadi pemersatu umat dalam peletakan kembali Hajar Aswad. Jika di usia belia, beliau telah menjadi rujukan kaumnya, menolak kredibilitas beliau telah menjadi nabi menjadi tidak beralasan, apalagi menuduh beliau pendusta, tukang sihir, dan lain-lain. Dan terakhir, Muhammad menjelang usia kemantangannya, 40 tahun. Secara intensif melakukan perenungan tentang hakikat kehidupan, beliau memilih Gua Hara sebagai tempat perenungan
karena posisi gua ini sangat strategis untuk menyaksikan aspek terpanjang penduduk Terakhir, Muhammad menjelang usia kematangannya 40 tahun, secara intensif melakukan perenungan tentang hakikat kehidupan. Beliau memilih Gua Hira sebagai tempat perenungan karena posisi gua ini sangat strategis untuk menyaksikan sepak terjang penduduk Mekah yang semakin jauh dari sifat-sifat kemanusiaan. Kondisi objektif masyarakat Arab saat Nabi diutus. Yang pertama, kondisi keagamaan. Arab ketika itu hampir tenggelam dalam kepercayaan jahiliyah. Sisa-sisa penganut agama Ibrahim sangat langka dan tidak kedengaran lagi suaranya. Virus kepercayaan jahiliyah begitu dahsyat sehingga merabah hampir semua lapisan masyarakat. Informasi tentang kepercayaan mereka dapat kita lihat dalam Al-Quran, diantaranya orang Arab musyrikin menyembah Tuhan-Tuhan yang mereka yakini sebagai perantara mereka kepada Allah. Kedua, taklid mereka sangat kuat dengan apa yang dilihat dari orang tua dan nenek moyang mereka. Ketiga, kerusakan dalam bidang akidah. 4. Masuknya unsur berhala atau ritual haji. 5. Persepsi mereka tentang Allah sangat sempit dan picik. 6. Menambah dan mengurangi ajaran ibadah sesuai hawa nafsu dan kehendak mereka. 7. Bidang akidah dan budaya yang ada pada mereka. Kedua, kondisi politik dan hukum. Kondisi politik di Hira, Syam, dan Hijaz sangat rusak. Manusia terbagi dalam dua kelas, tuan dan budak, atau pemimpin dan rakyatnya. Selalu menjadi mangsa para pemimpin. Mereka tidak ubah seperti mesin yang siap memproduksi kekayaan buai pemimpinnya, sedangkan mereka sendiri tidak mendapatkan apa-apa. Rakyat terombang-ambing dalam kesesatan, dilimpun kezaliman, kehinaan, dan penyiksaan. Mereka tidak bisa buat apa-apa. Keamanan relatif stabil di Mekah. Hampir tidak terjadi peperangan sebelum Islam kecuali perang Fijar. Hal ini disebabkan oleh keberadaan Ka'bah yang selalu mereka kunjungi setiap tahunnya. Pada hakikatnya, pemerintahan tersebut merupakan perpaduan antara kepemimpinan duniawi dan pimpinan agama. Meskipun perang jarang terjadi, tetapi pencegatan di jalan-jalan merajalela dan pemerintahan sangat lemah. Buktinya, ketika Mekah diserang oleh pasukan Abraha, mereka belum mampu berbuat apa-apa. Ketiga, kondisi sisi aktual. Dari sudut ini adalah yang pertama, hubungan antara laki-laki dan perempuan sudah rusak. Ketiga, perlakuan terhadap budak semena-mena. 4. Kondisi ekonomi. Pada saat itu pertanian terdapat di pinggiran Jazirah Arab seperti Yaman, Syam, dan sebagainya di daerah Casre yang tersebar di Jazirah. Mayoritas masyarakat Badui hidup dari pengembala unta dan kambing. Kehidupan mereka berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Sedangkan pedagang adalah pendapatan primadona masyarakat Mekah dan Quraisy, sebagaimana yang digambarkan dalam surah Quraisy. Pedagang ini tidak cukup aman karena banyaknya penyamun yang selalu mengintai ekspedisi dagang. Kemudian perdagangan ini melahirkan kelas orang-orang kaya yang berfoya-foya di satu sisi dan orang-orang miskin yang terbuang. Terakhir, modal dasar yang baik. Tidak kita pungkiri bahwa orang-orang jahiliyah memiliki sifat-sifat negatif dan hal-hal yang tidak diterima akal dan ditolak oleh nurani. Tetapi di sisi lain ada hal-hal positif yang nantinya dijadikan Nabi sebagai modal dasar untuk mencetak generasi terbaik yang lahir di muka bumi ini. Antara sifat-sifat tersebut adalah 1. Dermawan, 2. Kuat dan memegang janji, 3. Memiliki kebanggaan terhadap diri yang tinggi dan tidak mudah
tunduk dengan orang lain. 4. Teguh dalam memegang prinsip. 5. Peramah dan tidak tergesa-gesa. Dan terakhir, masih bersih dari pemikiran budaya asing. Materi dan metode dakwah Nabi Muhammad. Materi dakwah di Mekah ada tauhid, iman kepada hari kiamat, pembersihan jiwa dengan menjauhi segala kemungkaran dan kekejian yang menimbulkan akibat buruk, dan dengan melakukan hal-hal yang baik dan utama. Penyerahan segala urusan kepada Allah, semua itu setelah beriman kepada risalah Muhammad. Ajaran yang lain yang ditanamkan oleh Rasul dalam rangka pembentukan pribadian mulia adalah dengan mengajarkan secara bertahap ajaran-ajaran yang diturunkan oleh Allah seperti sholat. Selanjutnya, metode dakwah yang Rasulullah ketika Nabi berdakwah di Mekah. Beliau mengambil langkah-langkah bertahap dalam pencapaian dakwah. Tahap-tahap tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, tahap dakwah secara rahasia selama 3 tahun. Kedua, tahap dakwah secara terang-terangan terhadap penduduk Mekah. Adapun metode yang dilakukan Nabi pada tahap-tahap ini adalah sebagai berikut. 1. Mengundang Bani Hashim ke rumahnya. Dilakukan selama 2 kali untuk menjelaskan bahwa beliau diutus oleh Allah. Undangan terbuka pada seluruh masyarakat Quraisy di Bukit Safa. Di sini beliau ingin melihat bagaimana pandangan masyarakat Quraisy terhadap kepribadian beliau. Masyarakat Quraisy sepakat bahwa beliau adalah orang yang tidak berdusta. Selain itu, beliau mengumumkan kenabiannya. 3. Menyatakan sikap tegas terhadap hakikat ajaran yang dibawa dan mengecam keyakinan keliru yang tersebar di masyarakat. Hal ini dilakukan setelah turunnya ayat 94 surah Al-Hijr. 4. Melakukan pembinaan dan pengkaderan intensif di rumah Arkam bin Abi Arkam. 5. Menyuruh sebagai kaum muslimin untuk melakukan hijrah ke Habasyah dengan tujuan untuk menyelamatkan sebagai kaum muslimin dari fitnah tahun ke-5 kenabian. Dan ketiga, tahapan dakwah di luar Mekah. Berlangsung dari akhir-akhir tahun ke-10 Nabi sampai hijrah ke Madinah. Dalam tahapan ini, Rasulullah melakukan beberapa langkah dalam menjalankan aktivitas dakwahnya. Di antaranya, melakukan perjalanan Taif. Beliau ditemani oleh Zaid bin Haris. Setiap melewati suatu kabilah, beliau selalu menyeru kepada Islam, meskipun tidak ada satu orang pun yang merespon. Menawarkan Islam kepada kabilah-kabilah dan pribadi-pribadi. Di antara kabilah yang didatangi adalah Bani Kilab, Bani Hanifah, dan Amir bin Sa'ah. Bani Kilab dan Bani Hanifah menolak dengan kasar, sedangkan Amir bin Sa'ah menolak dengan halus. Di antara pribadi yang menerima tawaran Islam Rasulullah adalah Suhaib bin Sami, seorang penyair dari Yastrib, Iyas bin Mu'az, Abu Dar al-Ghafari, keduanya berasal dari Yastrib. Termasuk Islam juga Taufail bin Ammar ad-Dausi, pimpinan kabilah Daus. Di antara hasil dakwah gerilya Rasulullah tersebut adalah masuknya Islam 6 orang penduduk Yastrib. Setelah pulang ke Madinah, mereka mendakwahkan Islam kepada kaum mereka, sehingga di antara rumah-rumah kaum Ansar tidak ada satu rumah pun yang tidak menyebutkan Rasulullah. Bai'at Aqabah 1, tahun ke-12 kenabian, jumlah peserta bai'at 12 orang. Bai'at Aqabah 2, tahun ke-13 kenabian, jumlahnya 70 orang lelaki dan 2 orang perempuan. Dan terakhir hijrah ke Madinah. Sarana dakwah di Mekah. Sarana terbagi menjadi 2, sarana fisik dan sarana non-fisik. Sarana fisik diantaranya Masjidil Haram.
sebagai sarana untuk memperlihatkan kekuatan kaum muslimin. Bukit Safa sebagai tempat pertemuan umum di lapangan terbuka. Rumah sebagai tempat pengkaderan para sahabat. Tablik terbuka, kefasihan dan retorika Rasulullah yang baik. Dakwah bilhal, melakukan ta'akhi, mempersaudarakan sesama muslim. Dan terakhir, meminta bantuan kepada orang lain untuk ta'ziz, kemuliaan dakwah. Sedangkan sarana non-fisik, diantaranya hubungan Rasulullah yang sangat dekat dengan Allah, kejujuran dan kepribadian Rasulullah yang leluhur, kehati-hatian dan kewaspadaan, dan terakhir menerapkan strategi dan sistem yang tertata baik. Problematika dan ketegaran Nabi. Ada 3 cara. Yang pertama, cara halus. Melakukan negosiasi kepada Abi Thalib agar Muhammad menghentikan dakwahnya. Menawarkan kepada Muhammad apa saja yang diinginkan, baik harta, wanita, kedudukan, atau dokter kalau memang beliau mempunyai kelainan jiwa. Menawarkan ibadah bergantian. Kedua, cara setengah kasar. Mencemooh, menghina, melecehkan, mendustakan, serta menertawakan seperti dituduh sebagai orang gila. Melantarkan propaganda palsu dengan mengatakan bahwa ajaran Muhammad adalah dongeng orang-orang terdahulu. Dan terakhir, cara kasar. Menebarkan duri di tempat Rasulullah lewat. Melakukan penyiksaan kepada beberapa pengikut Islam. Blokade multidimensi. Dan terakhir, upaya pembunuhan Nabi. Ciri umum dakwah di Mekah. Setiap seseorang yang berdakwah memiliki ciri-ciri yang tersendiri di dalam dakwah. Begitu juga baginda Nabi Muhammad. Beliau ada beberapa ciri umum Rasulullah dalam berdakwah di Mekah. Yang pertama, perhatian dakwah terfokus pada upaya untuk menyampaikan dakwah dan menyebarkannya dengan cara sembunyi maupun terang-terangan, mulai dari orang yang paling dekat dalam rangka untuk menyelamatkan manusia dari kesesatan dan menuju petunjuk, dan mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju alam yang terang benderang. 2. Memperhatikan aspek tarbiyah. Urutan tarbiyah mereka sebagai berikut: mengajarkan agama kepada mereka, menerapkan Islam secara langsung dalam kehidupan seharian, dan terakhir menanamkan semangat ukhuwah di antara sesama mereka. Ketiga, berusaha untuk tidak terjadi kontak fisik dengan musuh dan mencukupkan diri dengan jihad dakwah, meskipun gangguan dari pihak musuh cukup menyakitkan hati kaum muslimin. Keempat, selalu aktif melakukan manuver dalam dakwah dan tidak terpakunya pada tempat tumbuhnya. Rasulullah berangkat ke Taif dan kemudian hijrah ke Madinah ketika Mekah tidak memungkinkan untuk menjadi tempat pertumbuhan dakwah. Terakhir, melakukan kegiatan dan menentukan strategi yang berkesinambungan untuk dakwah ke depan. Rasulullah mengirim para duta ke Madinah, mengambil bait janji suci dari beberapa orang sahabat di Aqabah, merancang hijrah dan melaksanakan dengan cermat yang tinggi. Membuat program dan menentukan strategi adalah bagian dari upaya dan usaha, dan selaku orang beriman di atas segalanya adalah menyerahkan keputusan akhirnya pada Allah. Dakwah Nabi di Madinah. Hijrah sebagai metode dakwah. Setelah semakin sempit usahanya untuk berdakwah di Mekah, maka Allah menyuruh Nabi berhijrah dan memulai dakwah di Madinah. Madinah dipilih karena Madinah adalah kota yang berkembang sangat pesat. Selain itu, Madinah dianggap layak karena pada tahun ke-11 kenabian ada beberapa orang yang masuk Islam, dan berkembangnya dakwah Islam di sana juga sangat pesat, dan juga tak ada satupun rumah di sana yang tidak mengenal Rasulullah.
Setahun kemudian datanglah 12 orang ke Madinah yang diutus untuk menemui Rasulullah. Dari pertemuan tersebut dikenal dengan Baiat Aqabah 1. Mereka berbaiat kepada Rasulullah untuk menggesahkan Allah, tidak mencuri, tidak melakukan zina, tidak membunuh anak, dan Rasulullah meminta mereka untuk taat pada perintah beliau dalam masalah kebaikan. Hijrah Rasulullah ke Madinah merupakan keberhasilan juga kemenangan Islam dalam kaum muslimin. Saat itu hijrah menjadi tonggak kehidupan baru kaum muslimin. Hal tersebut pun membuat mereka menerapkan sistem kehidupan baru yang Allah tentukan baik dari sektor politik, sosial maupun individual personalnya. Negara Madinah sebagai sarana dakwah. Kondisi yang sangat berbeda dihadirlah perbuatan-perbuatan dalam metode dakwah. Ketika pemerintahan Madinah sudah terbentuk, Rasulullah pun membuat 2 program, yaitu membangun masjid. Kedua, menjalin persatuan sesama muslim. Turunnya perintah jihad. Setelah hijrah berlangsung, syariat jihad diturunkan dan kaum muslimin diizinkan untuk melakukan perang. Syariat ini diturunkan dalam rangka untuk mengamankan dan memelihara dakwah dari bahaya yang mengancam serta menghilangkan penghalang sampainya dakwah kepada orang yang ingin masuk Islam, menghilangkan penghalang sampai sehingga mereka tidak khawatir atau takut untuk memeluk agama ini. Setelah syariat jihad diturunkan oleh Allah, berturut-turut perang terjadi, dimulai dari Badar, Uhud, Khandaq, dan seterusnya. Setelah berlangsung 10 tahun, wilayah teritorial Daulah Islamiyah meluas sampai meliputi seluruh Jazirah Arab, Irak Selatan, dan Palestina. Dakwah mengirim duta dan surat. Duta yang diutus Rasulullah adalah sahabat yang cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, dengan keyakinan yang teguh, memahami Islam sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah, dan mereka memiliki kecerdasan yang tinggi. Tugas mereka tidak hanya menyerahkan surat, tetapi juga berdialog kepada mereka tentang Islam dan iman. Hasil dakwah ini sangat bervariasi. Nabi dan peperangan. Banyak berita miring tentang perang yang kita baca, seolah-olah umat Islam adalah umat yang haus darah, tidak bisa menyelesaikan masalah kecuali dengan perang. Kalau kita melihat peperangan yang dilakukan oleh Nabi, kita akan menemukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, sebagian penguasa yang disurati Nabi melakukan protek terhadap sampainya dakwah ke rakyat yang berdomisili di negara tersebut. Karena Rasulullah diperintahkan untuk menyampaikan dakwah kepada seluruh umat muslim, maka ditempuh cara-cara supaya dakwah Islam sampai kepada mereka. Peperangan yang terjadi di dalam Islam, terutama pada zaman Nabi, adalah dalam rangka membuka jalan masuknya dakwah Islam untuk para penduduk. Ditambah faktor-faktor lain seperti adanya supaya dari negara bersangkutan untuk menghancurkan eksistensi negara Madinah. Inilah yang menyebabkan terjadinya perang Mu'tah dan Tabuk serta perang ke Syam yang dipimpin oleh Utsman bin Zaid. Kedua, tidak bisa dipungkiri bahwa Rasulullah adalah panglima perang dan memiliki kepiawaian lebih di bidang ini. Beliau selalu dalam kondisi prima dan tidak pernah mengalami kegagalan. Berarti dalam setiap peperangan yang beliau ikuti, peristiwa yang terjadi pada perang Uhud dan Uain hanyalah kelemahan anggota pasukan yang melanggar perintah beliau, serta menyalahi kebijakan dan strategi tempur yang telah ditetapkan. 3. Peperangan yang terjadi membawa dampak yang begitu besar. Di antaranya, mewujudkan keamanan dan kedamaian, memadamkan api fitnah, mematahkan kekuatan musuh dalam pertarungan antara Islam dan paganisme, memaksa karena mereka pada satu perdamaian, memberikan jalan bagi penyebaran dakwah, dan dapat menyaring orang-orang mukmin yang ikhlas dan munafik.
4. Peperangan pada zaman Nabi berhasil mencetak kader-kader pemimpin tangguh sepeninggal beliau. 5. Melalui perang, beliau juga mengubah citra perang yang ada pada zaman jahiliyah. Pada zaman jahiliyah, perang identik dengan penjarahan, perampasan, pembunuhan, kezaliman, kesewenang-wenangan, permusuhan, membinasakan pihak yang lemah, menghancurkan bangunan, merenggut kehormatan wanita, berlaku kasar terhadap orang-orang lemah dan anak-anak, merusak tanaman dan keturunan, dan membuat kerusakan di muka bumi. Sedangkan dalam Islam, beliau mengajarkan dan sekaligus mempraktikkan bahwa perang merupakan jihad untuk mewujudkan tujuan mulia dan terpuji, serta mengangkat kedudukan masyarakat manusia. Dalam hal ini, perang dalam Islam adalah jihad untuk membebaskan manusia dari sistem kediktatoran menuju sistem keadilan, melindungi dan membela orang-orang lemah, baik kaum lelaki, wanita, dan anak-anak, dan mensucikan bumi Allah dari segala macam pengkhianatan dan permusuhan menjadi bumi yang penuh dengan keamanan, kedamaian, kekasih sayangan, perhatian terhadap hak asasi dan harga diri. Masyarakat Madinah di bawah naungan syariat Islam. Di bidang ekonomi, secara umum Madinah mendapati masalah serius karena banyaknya pendatang yang memadati kota tanpa membawa harta dan tidak memiliki pekerjaan. Madinah sendiri bukanlah daerah kaya jika dibandingkan dengan Mekah yang menjadi sentral perdagangan internasional. Langkah kebijakan perbaikan ekonomi penduduk yang diambil oleh Rasulullah adalah: A. Berdoa kepada Allah agar memberikan Sya dan Mut. Madinah 2 kali lipat dari keberkahan Mekah. Sya dan Nut adalah simbol pertumbuhan ekonomi real dan kemakmuran masyarakat saat itu. B. Menetapkan sistem saling mewarisi antar sesama muslim yang dipersaudarakan. Jika ada di antara orang yang dipersaudarakan meninggal dunia, maka saudaranya tersebut yang paling berhak untuk menjadi hak waris dari yang meninggal dunia. Kebijakan ini bersifat temporer, berakhir sampai terjadinya perang Badar. Jika keadaan ekonomi Muhajirin sudah membaik dan mereka sudah mulai akrab dengan Madinah, maka hukum waris dikembalikan pada hukum asal, yaitu yang paling berhak menjadi ahli waris adalah orang-orang yang memiliki hubungan keluarga. C. Menghidupkan sistem ekonomi real. Pasar Madinah adalah tempat transaksi perekonomian masyarakat Madinah. Sistem Islam sudah mulai diterapkan di pasar ini. Ketika Abdurrahman bin Auf tiba di Madinah, beliau dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi. Abdullah bin Auf bertanya tentang pasar, di mana pasar Madinah. Setelah tahu pasar Kainuka, beliau mulai begadang dan tidak lama setelah itu beliau mampu untuk menikah. Banyak sahabat pada masa Nabi hidup dari berdagang. Aktivitas ekonomi lainnya adalah perkebunan. Kaum Ansar berkeinginan untuk membagi kebun yang mereka miliki kepada saudaranya, tetapi orang-orang Muhajirin hanya menginginkan kebutuhan mereka terpenuhi dan ikut bekerja sama bersama Ansar dalam mengurus buah itu. Kaum Ansar pun menyetujui permintaan dari Muhajirin. D. Menghimbau umat agar mendepankan pola hidup sederhana. Kesahajaan hidup tidak hanya tampak di level masyarakat Papa, tetapi dicontohkan oleh pemimpin mereka, Nabi Muhammad. Menerapkan sistem pemerintahan ekonomi dan menutup pintu kebencian akibat perbedaan tingkat pendapatan. Untuk itu Rasulullah menghimbau kaum muslimin untuk memperhatikan saudara yang tidak berkecukupan, dan orang miskin dianjurkan untuk hidup qanaah. Terakhir, menghapuskan sistem ekonomi ribawi. Sementara itu, problem lain yang juga mencuat adalah keterasingan para pedagang terhadap lingkungan dan suasana masyarakat baru. Madinah saat itu merupakan daerah yang bermasalah dalam bidang kesehatan. Di antaranya, penyebabnya adalah air yang kurang baik yang berasal dari Ausebutan
Banyak sahabat jatuh sakit dan banyak yang bersenandung merindukan tanah airnya. Di sektor sosial, Rasulullah sangat memperhatikan pembinaan masyarakat. Masyarakat adalah pilar utama tegaknya sebuah negara. Masyarakat yang kuat dan berdaya akan menjadikan negara yang kuat, memiliki pemimpin yang baik dan memiliki izah. Sebaiknya, jika rakyatnya rusak, maka akan melahirkan pemimpin yang rusak pula. Rakyat dan pemimpin dalam Islam memiliki kekuatan yang sama pentingnya. Pemimpin yang kuat akan bisa memandu umatnya ke jalan yang benar. Begitu juga rakyat yang baik pasti memilih pemimpin yang bisa membantu mereka dalam kebaikan. 3 aspek pembinaan pribadi Muslim sangat ditekankan oleh Rasulullah. Rasulullah membina fisik sahabatnya dan mendorongnya untuk melakukan aktivitas yang membuat tubuh menjadi sehat dan kuat. Di antaranya cabang keterampilan olahraga yang direkomendasikan oleh Rasulullah saat itu adalah memanah, berenang, bergulat, dan menunggang kuda. Rasulullah memuji orang yang memiliki kekuatan fisik sebagai orang yang lebih baik dan lebih dicintai Allah. D. Masa akhir dakwah Rasulullah. Di bulan-bulan terakhir kenabian, Rasulullah melaksanakan beberapa kegiatan. Di antaranya, 1. Melaksanakan haji wadah. Setelah tugas dakwah hampir berakhir di Mekah, sudah berada di dalam pangkuan Islam pada bulan Zulhijjah tahun 10 Hijriah, Rasulullah melaksanakan ibadah haji yang pertama dan terakhir. Haji ini dikenal dalam sejarah dengan haji wada, yang berarti haji perpisahan. Dalam khutbahnya, beliau menyatakan hal-hal sebagai berikut. 2. Mengirim ekspedisi ke Roma. Hari-hari terakhir bersama Rasulullah. Rasulullah menderita demam selama 13 hingga 14 hari, mulai dari 29 Safar tahun ke-11 Hijriah setelah mendatangi pemakaman jenazah di Baqi. Sebelum Rasulullah meninggal, beliau memberikan pesan-pesan dakwah. Adapun beberapa pesan yang beliau berikan yaitu: pertama, dilarang membaca Al-Quran saat rukuk dan sujud. Kedua, salat. Ketiga, menutup jendela Masjid Nabawi. Ciri umum dakwah di Madinah. Ada beberapa ciri umum dalam dakwah Nabi di Madinah yang dapat diidentifikasi, yaitu 1. Menjaga kesinambungan tarbiyah dan tazkiyah bagi sahabat yang telah memeluk Islam. 2. Mendirikan daulah Islamiyah. Daulah adalah sarana dakwah yang paling besar dan merupakan lembaga terpenting yang secara resmi menyuarakan nilai-nilai dakwah. 3. Adanya keseriusan untuk menerapkan hukum syariat untuk seluruh lapisan masyarakat, baik skala personal maupun jamaah, seperti melaksanakan syair-syair Islam, menerapkan uhud, dan memutuskan perkara di antara orang yang berselisih. Keseriusan penerapan syariat ini dalam rangka menegakkan hukum Allah di muka bumi serta memberikan contoh nyata modal masyarakat Islam yang layak untuk diikuti setiap masa dan tempat. 4. Hidup berdampingan dengan musuh Islam yang menyatakan ingin hidup damai dan bermuamalah. Dan terakhir, merealisasikan Universitas Dakwah Islam dengan merambah ke seluruh kawasan dunia melalui surat, mengirim duta, mengirim rombongan, mengirim utusan yang datang, dan seterusnya. Materi kelima, dakwah Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Terbagi menjadi 3 bagian, yaitu dakwah masa Khulafaur Rasyidin, pengembangan, dan ciri-ciri. Secara etimologis, yang dimaksud dengan istilah Khulafaur Rasyidin sebenarnya berasal dari kata khulafa dan ar-rasyidin, isyarat bahwa arti kata khulafa adalah kata jamak yang merupakan kata yang berasal dari khalifah, artinya pengganti, sedangkan untuk arti kata ar-rasyidin adalah mendapat petunjuk.
Sehingga pengertian Khulafaur Rasyidin menurut bahasa adalah yang ditunjuk sebagai pengganti, pemimpin, dan penguasa yang selalu mendapat petunjuk dari Allah. Dakwah masa Khulafaur Rasyidin terbagi menjadi 4. Yang pertama, dakwah pada masa Abu Bakar pada tahun 11 Hijriah sampai 13 Hijriah. B. Abu Bakar menjadi khalifah. Di saat amanah pemerintahan baru saja dikembangkan kepada beliau, tiba-tiba Madinah dikejutkan oleh gerakan yang melegoti sistem Islam yang meluas hampir ke seluruh semenanjung Arabia. Bentuk gerakan itu dapat diklasifikasikan dalam 3 pola. Pertama, murtad dari agama. Yang kedua, gerakan Nabi palsu. Ketiga, pembangkang zakat. C. Perluasan wilayah pada masa Abu Bakar. D. Gerakan pengumpulan Al-Quran. Dakwah di masa Umar bin Khattab dimulai pada tahun 13 Hijriah sampai 23 Hijriah. Futuhat pada masa Umar. C. Memberdayakan ulama, gubernur, dan para pegawai untuk berkepentingan dakwah. Dakwah pada masa Utsman bin Affan yang berlangsung pada tahun 23 Hijriah sampai 36 Hijriah. Dakwah pada masa Ali bin Abi Thalib yang dimulai pada tahun 36 Hijriah sampai 40 Hijriah. Pada masa kekuasaan para Khulafaur Rasyidin, banyak kemajuan dakwah yang berhasil dicapai. Berikut ini adalah kemajuan tersebut. Dakwah pada masa Khulafaur Rasyidin memiliki beberapa ciri. Materi terakhir, dakwah Islam pada masa Daulah Umayyah terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, pertumbuhan ilmu pengetahuan. Kedua, perkembangan dakwah Daulah Umayyah. Ketiga, memperluas wilayah dakwah. Dan terakhir, pengembangan dan pembinaan ilmu. Yang pertama, Daulah Umayyah di Damaskus pada tahun 661 sampai 750 Masehi. Kedua, Daulah Umayyah di Andalusia pada tahun 756 Masehi sampai 1031 Masehi. Daulah pada dinasti Umayyah dapat dikatakan memiliki banyak kegiatan, baik yang bersifat ke dalam maupun keluar. Cukup sekian dan terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari materi-materi tersebut. Salah khilaf mohon maaf apabila ada kesalahan dari pengucapan saya yang disengaja maupun tidak disengaja, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.